teman-teman, perkenalkan nama saya Tegar Aditya, NIM 23060023082, kelas PJKRB, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Selamat datang di podcast kita kali ini. Siapa di sini yang pernah merasa bingung dengan perubahan emosi yang dialami pada saat remaja? Atau mungkin pernah bertanya-tanya kenapa teman sebaya kita berperilaku berbeda-beda? Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuntas tentang karakteristik perkembangan sosio-emosional dan moral pada masa remaja. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu perkembangan sosio-emosional. Sederhananya, ini adalah proses perubahan cara kita berinteraksi dengan orang lain, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan nilai-nilai moral. Pada episode kali ini kita akan membahas perkembangan sosio-emosional dan moral bersama teman kita, Mas Alek. Nah, kali ini kita sudah bersama Mas Alek. Mas Alek, silakan perkenalan. Ya, terima kasih Mas Tegar untuk waktunya. Perkenalkan, saya Alex Sarnagata dari program studi PJKR sama dengan Mas Tegar, kemudian juga dari kelas PJKRB dan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya apa yang ingin tanya nih? Menurut Mas Alek, sosio-emosional dan moral itu apa? Oke, menanggapi dari Mas Tegar tadi mengenai sosio-emosional dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam ranah afektif yang berkaitan dengan setiap kondisi atau perilaku individu. Kemudian, perkembangan sosio-emosional merupakan kemampuan serta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana mereka menyikapi hal-hal yang terjadi di lingkungan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya perluasan hubungan baik dengan keluarga maupun dengan teman sebayanya, sehingga memberi ruang bagi mereka untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja tidak lagi dekat dengan orang tua maupun saudara seperti pada saat masa anak-anak, melainkan mereka cenderung tertarik pada kehidupan sosial dengan memberi ataupun mencari teman sebanyak-banyaknya. Kemudian remaja lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya sebaya dibandingkan dengan anggota keluarga. Selain itu, teman-teman sebaya juga memiliki fungsi perkembangan kepribadian, walaupun pergaulan tidak selalu membawa pengaruh positif, melainkan ada juga pengaruh negatifnya. Selanjutnya adalah masa remaja, merupakan periode yang sangat dinamis. Perubahan fisik yang cepat, tuntutan akademik yang tinggi, dan keinginan untuk mandiri membuat emosi remaja seringkali naik turun. Mereka mulai mencari identitas diri, membangun hubungan yang lebih dalam teman sebayanya, dan mulai mempertanyakan nilai-nilai yang dianut. Kurang lebih seperti itu Mas Tegar yang dapat saya sampaikan pada pertanyaan yang Anda tujukan kepada saya tadi. Mas Alek, atas penjelasannya. Menurut Mas Alek, apa contoh konkret positif dan negatif dari remaja yang lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-teman daripada menghabiskan waktu bersama keluarganya? Ya, mengenai contoh konkret itu kan tadi ada dua ya, positif dan negatif. Untuk positifnya, mereka yang pasti akan mempunyai banyak channel ketika mereka bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian mereka juga akan mendapatkan relasi mengenai pertemanan ataupun cara mencari dunia kerjaan. Nah, kemudian untuk yang negatif ini sebenarnya juga cukup banyak, karena ketika mereka berteman dengan teman sebayanya itu kemungkinan akan menunjukkan Jati diri. nah, bisa dikatakan tentang jati diri, tapi juga bisa mengenai salah pergaulan. Itu. Contohnya salah pergaulan itu ketika teman-temannya melakukan, misal ya, kayak kan anak remaja nih, Ya. mungkin ada miras gitu-gitu ya, miras, kemudian obat-obatan seperti itu. Nah, itu ketika dia terlalu lepas ataupun lebih mementingkan ataupun lebih ke mencari teman sebayanya, kemungkinan hal tersebut dapat mengganggu dirinya ataupun mempengaruhi dirinya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Alek atas penjelasannya. Terima kasih saya ucapkan pada Mas Alek. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk segmen pertama. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan segmen berikutnya bersama tamu berikutnya, yaitu Mbak Sahda. Kali ini saya sudah bersama Mbak Sahda. Untuk Mbak Sahda, silakan perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Amelia Sahda
dari kelas PJKRB dengan NIM 230602300079. Saya ada pertanyaan nih untuk Mbak Sada. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami perkembangan sosio-emosional? Baik, menanggapi pertanyaan Mas Tegar, menurut saya ciri-ciri dari perkembangan sosio-emosional remaja antara lain ingin diterima teman sebaya, perubahan suasana hati yang cepat, mencari kebebasan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan teman sebaya, serta mulai tertarik terhadap lawan jenis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang ingin Mas Tegar tanyakan? Dari saya cukup, mungkin segmen kali ini selesai. Terima kasih dan kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Untuk segmen selanjutnya kita akan bahas perkembangan moral remaja dan saya akan bahas dengan tamu selanjutnya yaitu Mbak Reni. Untuk Mbak Reni silakan untuk perkenalan diri. Baik, kepada Mas Tegar, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Reni Saptri dengan NIM 230602300078 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari kelas PJKRB angkatan 2023. Selain perkembangan sosio-emosional, remaja juga mengalami perkembangan moral. Mereka mulai berpikir tentang apa yang benar dan salah, serta mengembangkan nilai-nilai yang akan menjadi pedoman hidup mereka. Nah, selain perkembangan sosio-emosional, ada juga perkembangan moral. Menurut Mbak Reni, apa itu perkembangan moral? Baik, Mas Tegar, mungkin untuk perkembangan moral ini yaitu berhubungan dengan peraturan dan ketentuan masing-masing orang lain untuk berinteraksi di antara dua orang, yaitu kesadaran moral juga bisa meningkatkan kemungkinan para siswa untuk memikirkan perasaan orang lain. Dalam perkembangan moral ini, perkembangan remaja yaitu bertambahnya kemampuan skill dan fungsi tubuh dalam struktur dan fungsinya lebih kompleks dalam pola yang teratur. Nah, perkembangan moral ini dapat diramalkan sebagai hasil dari kematangan dan berkenaan dengan diferensi struktur maupun fungsi dari organ tubuh berpengaruh pula terhadap aspek-aspek perkembangan remaja, salah satunya yaitu perkembangan moral. Nah, salah satu aspek pengambilan moral ini yaitu perubahan aspek pada kemampuan remaja dalam berkembang selaras dengan perubahan tentang usianya. Nah, perkembangan moral adalah kemampuan manusia dalam hal merenungkan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga manusia mampu untuk berpikir dan bersikap serta bertingkah laku dengan menggunakan sumber emosional dan intelektual yang benar. Nah, dalam perkembangan moral remaja ini, suatu remaja akan sering mengalami perubahan dengan tahap perkembangan remaja itu sendiri, yaitu dengan dideterminasi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Pada masa perkembangan moral di masa remaja ini, nilai-nilai moral yang dianut seringkali dipengaruhi oleh teman sebaya, media sosial, dan pengalaman pribadi. Mereka mulai mempertanyakan nih nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua itu apa, dan mereka akan mencari nilai-nilai yang sesuai dengan diri sendiri mereka itu sendiri. Terima kasih untuk Mbak Reni dan mungkin untuk segmen kali ini sudah cukup. Segmen selanjutnya kita akan membahas tentang tips menghadapi perkembangan remaja bersama Mas Alek, Mbak Sada, dan Mbak Reni. Menurut Mas Alek, Mbak Sada, dan Mbak Reni, sebagai orang tua atau teman, bagaimana kita bisa membantu remaja melewati masa-masa sulit ini? Untuk Mas Alek nih, bagaimana kita bisa membantu remaja melewati masa-masa sulit ini? Menurut Mas Alek? Oke, kalau menurut saya bisa dengan memberikan komunikasi yang terbuka. Yang dimaksudkan adalah menciptakan suasana yang nyaman bagi remaja untuk berbagi perasaan ataupun pikirannya. Terima kasih Mas Alek. Selanjutnya untuk menurut Mbak Reni seperti apa? Menurut saya itu kita harus memberikan dukungan emosional seperti tunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada sama remaja. Terima kasih Mbak Reni. Kemudian untuk Mbak Sada, menurut Mbak Sada seperti apa? Menurut saya mungkin bisa memberikan batasan atau aturan yang jelas dan konsisten. Seperti itu. Ya, siap. Nah, terima kasih untuk Mas Alek, Mbak Reni, dan Mbak Sada. Untuk segmen 4 ini mungkin sudah cukup. Nah, itulah tadi sedikit gambaran tentang perkembangan sosio-emosional dan moral pada masa remaja. Ingat ya, setiap remaja itu unik dan memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah kita saling mendukung dan memahami satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast kelompok kita kali ini. Ditunggu episode selanjutnya.